A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang dolim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya 54 sampai 55. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu BCA PLKI Surabaya untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, kasih sayangilah kami dengan Al-Qur'an ini. Mampukan kami untuk membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, supaya diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini untuk bisa meneladani perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para syuhada, para solihin yang telah gugur membela negara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai para syuhada, para pejuang-pejuang yang akan dikenang oleh umat ya untuk zaman sekarang ini dan juga umat-umat yang akan datang. Minta perhatiannya, Bu, tolong dibuka surat 3.
Ayatnya ayat 169. Monggo Bu Farida dibaca. Surat Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Ya, itu ayat berapa, Bu? 169. Ya, jadi ada alam yang namanya dunia, ada alam yang namanya barzah, dan ada alam yang namanya alam akhirat nanti. Jadi para pahlawan-pahlawan kita, para guru-guru kita, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, mereka hidup di alam namanya alam barzah. Nah, minta tolong Bu Vina 170-nya. Surat Al-Imran ayat 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, mereka bergembira kalau para umat ini, warga bumi ini yang ditinggalkan, yang melanjutkan perjuangan ini, mereka mau beriman, bertakwa, menjadi orang yang soleh dan solihah, kemudian membangun ya bangsa ini supaya menjadi bangsa yang baik. Mudah-mudahan bumi NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya adalah orang-orang yang baik. Apabila mereka berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Suratnya 34, Saba ayat 15, dan surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Bu Farida lanjut 171. 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Terus Bu Vina, 172-nya. 172, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka berbuat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. 173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Itu ayat berapa? 173. 174-nya apa? 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi kuncinya kita harus bersyukur. Ya, jadi kalau kita dikasih karunia berupa kemerdekaan ini, perjuangan ini adalah ya ditebus dengan jiwa, raga, harta, benda, hidup atau mati, maka umat sekarang ini harus meneruskan cita-cita luhur para
pendahulu kita, para pahlawan kita ya Bu, dengan senantiasa beriman, takwa, dan beriptek yang kokoh ya. Coba Bu, surat 17 ayat 8 Bu. Surat Al-Isra ayat ke-8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Nah itu ya Bu. Jadi nikmat ya akan melimpah terus apabila umat ini mengikuti Allah dan Rasulnya ya Bu. Tapi kalau kufur ya otomatis akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kepedihan, akan mendapatkan musibah ya, dan bermacam-macam ya ujian dari Allah karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bu Vina 17:4. Surat Al-Isra ayat 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, berbagai contoh ya Bu, umat-umat terdahulu ya yang ingin menjajah tanah air ini ya Bu. Para penjajah itu adalah orang-orang yang kafir ya, menjajah tanah air ya, akhirnya kocar kacir, akhirnya dia terkenal sebagai orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah karena dia sebagai penjajah, bukan sebagai pahlawan ya. Oleh karena itu upayakan kita ini menjadi pahlawan ya. Jadi para pahlawan, para pahlawan ya, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik, dia adalah orang yang mendapatkan pahala-pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambungkan Bu di surat Al-Anfal tadi ayat 54 dan 55. Mereka itu mengubah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya seperti tingkah laku Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang kafir sebelumnya. Jadi ada manusia yang namanya Fir'aun, itu adalah seorang raja, tapi bukannya kepahlawanan yang diajarkan, tapi mereka adalah contoh seorang raja yang dolim ya, yang kafir, sampai akhirnya dikenang sepanjang zaman ya bahwa Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya itu nanti menjadi penghuni neraka. Nah, kita harus mengambil pelajaran perilaku-perilaku kekufuran yang ada di bumi ini hendaknya dijauhi karena bisa memunculkan yaitu sebuah kesengsaraan ya, yaitu adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lah pertama, mereka mengingkari ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kewajiban menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, dan adanya adab Allah di akhirat. Para nabi dan para rasul mengajak mereka semuanya, umat ini, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun mereka yang kafir, mereka mengingkarinya, bahkan menghina, mencemooh, ya, tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya Allah mengunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Akhirnya dia tidak bisa menjadi manusia yang baik, malah pilih menjadi para penjajah di atas dunia yang berbuat keji dan mungkar. Makanya para penjajah itu dilaknat oleh semua bangsa. Jadi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di bangsa ini harus belajar mental para penjajah itu kayak apa. Itu jangan sampai ditiru. Lah mental para pejuang itu harus ditiru. Kedua, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari nikmat-nikmat pemberiannya, padahal Dia yang menciptakan segala-galanya. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk kemerdekaan ini, adalah berkat rahmat Allah. Allah mengkasih sayangi bangsa Indonesia, memberikan kemerdekaan ini karena bangsa Indonesia berjuang mati-matian, ya, dengan harta, dengan nyawa, ya. Oleh karena itu luar biasa semboyan para pejuang kita. Hidup mulia, kalau mati dalam keadaan syahid atau husnul khotimah. Itu cita-cita yang mulia yang perlu kita contoh, ya. Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan telah menenggelamkan Fir'aun bersama pengikut-pengikutnya, karena mereka semua adalah orang-orang yang dolim. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Kalau dia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau mengikuti hidayah al-Islam ini, maka dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya taubat. Kita harus bertaubat kepada Allah, kita harus berhijrah, ya, agar segala keji mungkar itu bisa hilang. Minta tolong Bu Vina, surat keempat ayat 17. Surat keempat ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, makanya dibutuhkan ilmu, ya, supaya bisa bertaubat. Nah, kalau sudah mendapatkan ilmu kemudian tidak diamalkan, maka itu dosanya besar sekali, ya. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya, ya. Terus 18-nya Bu Farida.
ayat ke-18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ya, masih ingat tobatnya Fir'aun. Setelah itu nyawanya sampai di tenggorokan. Setelah dia nyawanya sampai tenggorokan atau mau mati saat Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ya Bu, dia baru mau bertaubat. Lah, tobatnya terlambat. Makanya tobat itu harus dilakukan sekarang ini. Ya saat kita masih sehat, saat kita masih kuat. Makanya tobat itu setiap hari dilakukan ya. Mudah-mudahan sholat-sholat yang kita lakukan itu dan seluruh ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan lain sebagainya, termasuk ngaji, bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ya, kita bisa berhijrah ya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ayat 55-nya sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang melata di bumi menurut pandangan Allah ialah orang-orang yang kafir yang mempunyai sifat suka membangkang, Bu. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang musyrik itu disebut oleh Allah adalah seperti binatang yang melata, yang sangat jahat. Di para penjajah itu sama dengan binatang. Makanya dia hidup kayak di rimba, sing menang, sing kuat, ya akan menjadi pemenang lah. Itulah sudah dicatat di dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan bumi ini hanya kepada orang-orang yang beriman takwa. Siapapun mereka yang menjadi penjajah pasti akan hancur, akan dihancurkan oleh Allah. Dan memang bumi ini tidak diwariskan kepada para penjajah orang-orang kafir itu, tapi bumi ini dibuat oleh Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman takwa. Coba Bu, surat 7, 96 Bu. Bu Vina. Surat 7 ayat 96. 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di situ ada barokah, ada siksa. Tinggal pilih. Nek pingin barokah, apa Bu Farida barokah itu? Bersyukur. Bisa bersyukur, terus bertaubat. Bisa bertaubat atau lama-lama tambah baik. Itu namanya berkah. Jadi berkah itu tambahnya kebaikan. Ilmunya berkah, ilmunya bertambah, berguna, harta bendanya barokah, mau berinfak sedekah untuk pergi ke Mekah, Madinah, untuk biaya sekolah supaya selamat dunia akhirat.
Nah, itu namanya barokah. Tapi nek gak barokah, iku bakal menimbulkan kesengsaraan. Hidupnya susah jadi orang baik, ya, gak tahu dadi pejuang, tapi uripe dadi pecundang yang selalu membangkang, senengane ongkang-ongkang, gak gelem kerja, tapi senengane ngeruk duit, iku jenenge mental penjajah. Jangan ditiru, ya. Sehingga keadaan mereka terus-menerus dalam kekafiran dan berada dalam keingkaran kepada Nabi, sehingga tidak dapat diharapkan iman dari mereka. Mereka itu ada yang kedudukannya sebagai pemimpin, yang selalu dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membantah setiap ayat yang juga tertulis dalam Taurat yang menjadi saksi atas kebenarannya. Padahal mereka dalam hati kecilnya meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu betul-betul utusan Allah, sehingga mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Yang menjadi pengikut-pengikut mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan membabi buta, mengikuti saja pemimpin-pemimpinnya, dan tidak mau melihat bukti-bukti yang disebutkan dalam kitab mereka, loh Bu. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Jadi hendaknya umat ini harus membaca utuh kitab-kitab itu sehingga bisa sambung. Tapi kalau kitab-kitab itu diputus-putus, maka tidak bisa sambung, ya. Dalam ayat ini Allah menyamakan mereka itu dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang-binatang itu ada manfaatnya bagi manusia, sedang mereka itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Surat Al-Furqan ayat 44. Minta tolong Bu Farida, surat ke-7 ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, terus terakhir Bu Vina 3971 sampai 72. Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka,
Pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. 72-nya? Ayat Bu Farida. Ayat 72 dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi kalau jadi pemimpin ya jangan sombong, ya jadi menteri ya jangan sombong, jadi guru ya jangan sombong, jadi pedagang ya jangan sombong, jadi warga bumi apapun jangan sombong. Sombong itu apa toh Bu? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Nomor 2, meremehkan orang lain. Jadi iblis itu merasa paling benar, akhirnya menghina Nabi Adam. Akhirnya ujung-ujungnya iblis ya percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah ya. Akhirnya iblis dengan anak cucunya minta diberi umur yang panjang. Tapi umur yang panjang itu bukan untuk kebaikan, tapi malah dipergunakannya untuk menyesatkan ya Bani Adam ini agar masuk ke dalam neraka. Coba Bu lihat Bu, surat 8 ayat 17-nya, kembali ke 17. Surat 8 ayat 17, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, kalau dikasih kemenangan jangan sombong. Peperangan tadi ya, siapa yang membantu? Allah. Allah punya malaikat. Itu yang tidak diperlihatkan. Bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang mutakhir, senapan ya Bu. Itu kalau tidak mendapat pertolongan Allah tidak bisa. Makanya kita ini manusia tetap berjuang sekuat tenaga kita ya, dan harus berdoa ya Bu. Berjuang dan berdoa dan berjuang itu harus senantiasa dilakukan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya Bu, masih ingat? Ya, syair-syair kehidupan itu loh Bu. Ngono iku didengarkan ya Bu. Diambil intisarinya. Oh, itu tak maksudnya begitu. Supaya hidup ini lebih bermakna. Nah, maksudnya tadi ke surat ke-7 Bu. Gak apa-apa. Minta tolong terakhir Bu. Ya, ke-7 ke-18 deh. Gak apa-apa Bu Farida. Nyambung kok. Sama 17-nya tapi surat 7. Minta. Surat ke-7 ayat 18. Iya. Oke. Surat ke-7 ayat 18.
Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana atau surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Tadi pokal gawenya siapa, Bu? Iblis, para penjajah itu ya akhirnya ya malu kepada dunia, Bu. 360 tahun bangsa Indonesia ini dijajah, ya. Akhirnya Allah memberikan kemerdekaan ini ya, Bu. Makanya ingat, Bu, 17 Ramadan ya, Al-Qur'an diturunkan. 17 rakaat sholat ditegakkan. Kemudian 17 Agustus kita merdeka ya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk berperang melawan diri kita sendiri ya. Segala perbuatan keji mungkar panjenengan bisa melawannya. Kalau sifat keji mungkar itu bisa hilang, panjenengan bisa merdeka menjadi manusia seutuhnya, sehat walafiat, ya, sehat lahir, sehat batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, untuk bumi kita yang tercinta Indonesia Raya ini. Di bumi ini kita lahir, di bumi ini kita kerja, berumah tangga, ya, menjadi guru, menjadi menteri, menjadi presiden, dan jangan lupa di bumi ini kita akan dikubur. Maka ingat tanah air. Tanah, kita akan kembali ke tanah, nek sujud ke tanah ya, nek ngelak minum air gitu. Tapi ojo panas-panas ngelodok yo, ojo adem-adem watuk suarane gak mari-mari karena banyak minum apa? Es panas. Ngerti es panas, Bu? Ya. Jadi minumannya ahli neraka itu nanti adalah air yang mendidih, ya. Ada penghuni neraka itu yang dimasukkan di neraka yang paling dingin, akhirnya kaku sampai kademen gitu, sampai kaku, ya, membeku, ya, ada sampai panas, sampai meleleh. Nah itulah ya, makanya mari kita baca Al-Quran ini, mari kita fahami, mari kita amalkan, dan mari kita dakwahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati bangsa Indonesia ini untuk mampu mencintai Al-Quran, mencintai Al-Hadis, cinta Allah dan Rasulnya, dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz dan ustadzah, dan juga seluruh umat Islam ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya, nanti bisa dilihat di surat keempat ayatnya 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana
wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dzalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami dan keluarga besar kami, para pecinta Al-Quran di bumi, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah untuk ayah kami, guru-guru kami, dan juga murid-murid kami pecinta Al-Quran, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya Allah. Turunkanlah kasih dan sayangmu, ampunanmu kepadanya. Jadikan kami penerus perjuangan mereka untuk senantiasa beriman dan bertakwa dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina dan Bu Farida. Saya juga terima kasih. Insya Allah hari Jumat kita sambung lagi. Saya tutup ya. Bisa. Sami-sami. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama.